Saudara pendengar, bersama dengan saya Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Sebuah program di mana kita mempelajari Alkitab pasal demi pasal dan memahami isinya. Bersama Pak Yohanes, narasumber kita, hari ini kita sampai kepada kitab 1 Raja-Raja pasal yang ke-11 dan yang ke-12 dengan tema perpecahan dan kekalahan bangsa. Mari kita mendengarkan bersama dan belajar dari kisah dalam Alkitab. Sangat senang boleh berjumpa lagi dengan saudara pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Masih bersama saya Pendeta Yohanes, dan kita akan belajar dari pertama Raja-Raja pasal 11 dan 12. Dan kita telah melihat saudara bahwa Salomo berada dalam puncak kejayaannya. Bahwa Salomo diberkati oleh Tuhan dengan sangat luar biasa. Tetapi juga harus diingat, di tengah-tengah berkat yang diberikan, di tengah-tengah kesempatan yang diberikan, ternyata ada celah di sini. Apa? Dia mulai nggak taat kepada Tuhan. Dan ini saya katakan bahwa di tengah segala kekuatan, di tengah segala apa yang kita alami, mungkin keberhasilan, kesuksesan, kita harus ingat, di sana ada godaan-godaan yang akan membawa kita menjauh daripada Tuhan. Nah, mari kita melihat apa yang dituliskan di dalam Alkitab, terutama di pertama Raja-Raja pasal 11. Dituliskan seperti ini, adapun Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Bahkan kita tahu dia sudah diingatkan agar hati-hati dengan sesembahan-sesembahan bangsa-bangsa di sekitarmu. Dijelaskan janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada allah-allah mereka. Namun kita tahu Salomo nggak mengindahkan. Bahkan dijelaskan, kita ada catatan bahwa dia mengambil wanita-wanita dari berbagai tempat. Dia menikahi 700 putri dan memiliki 300 lir. Dan pada akhirnya para wanita ini membawa Salomo kepada kesesatan, kepada penyembahan yang seharusnya dilarang oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita membaca kitab suci, dijelaskan demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sesembahan orang Amon, dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Perhatikan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Kemudian dituliskan juga saudara, kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yakni Hadad orang Edom. Ia dari keturunan Raja Edom. Lalu Rezon, putra Eliada, yang telah melarikan diri dari tuannya Hadadeser, Raja Zobah. Ini musuh yang saya katakan bangkit dari sekitar kerajaan Salomo. Kemudian juga ada kesulitan-kesulitan dari dalam. Dijelaskan saudara, juga Yerobeam bin Nebat memberontak terhadap raja. Saudara, kita tahu Yerobeam ini kan salah satu pejabat Salomo. Dan ternyata sekarang Yerobeam berbalik melawan Salomo. Di saat apa? Salomo telah membangun Milo, yaitu sebuah tembok, dan telah mengisi celah di tembok kota Daud, ayahnya. Yerobeam adalah orang yang sangat cerdas, kita tahu, dan cakap. Ternyata ada kesalahpahaman dengan Salomo dan akhirnya ada masalah. Dan kita tahu ada perpecahan di kemudian hari di kerajaan ini, bentrok dengan Yerobeam. Dan dicatat juga bahwa Yerobeam meninggalkan Yerusalem dan bertemu dengan Ahijah, nabi di Silo. Ahijah menyampaikan firman Tuhan bahwa Allah akan membagi kerajaan itu, dan rupanya Yerobeam akan mendapat bagian dari kerajaan itu. Dan sekarang kita tahu bahwa kerajaan itu nggak utuh lagi, nggak satu lagi di tangan Salomo, karena sudah mulai terjadi pemberontakan, bahkan pemberontakan dari dalam.
Karena melihat situasi yang begini, jadi Salomo ini berupaya membunuh Yerobeam. Namun kemudian dikatakan dia melarikan diri ke Mesir dan tinggal di sana sampai kematian Salomo yang telah kita baca di beberapa ayat terakhir dari pasal 11. Jadi Salomo memerintah selama 40 tahun di Israel, itu melalui pemerintahan pusatnya di Yerusalem. Dan kita mengamati kronologinya di sini, saudara. Ini dimulai dari 930 sebelum Masehi. Dan kemudian putra Salomo, Rehoboam, menggantikannya. Nah, Rehoboam tidak berpengalaman. Dan ia dikritik oleh penasihatnya. Majelis Israel berkata kepadanya, ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Kemudian Rehoboam berbicara kepada para pemuda yang tumbuh bersamanya dan para tetua, para penguasa selama pemerintahan ayahnya. Dan apa yang dikatakan para tetua kepadanya adalah lihatlah, jika kamu memperlakukan rakyat dengan baik, karena ayahmu menuntut terlalu banyak dari mereka. Saudara, kita dapat membayangkan apa yang terjadi di sini. Karena Salomo mengubah sebagian besar penduduk menjadi pekerja yang akan melayaninya dan demi kemuliaan kerajaannya dengan segala kejayaan dan kemewahan yang luar biasa. Dan terjadi juga di sini bahwa orang nggak tahan juga, capek juga. Risikonya kan ada di sini ya. Jadi memang sih kelihatan jaya, tetapi rakyat juga tanda petik ditekan. Jadi ketika diberi nasihat, ringankanlah. Wah, enggak terima juga. Oh, enggak. Orang-orang ini hanya mengeluh. Jadi kata kepada mereka, ayahku mencambuk kalian dengan cambuk, aku akan mencambuk kalian dengan duri. Wow. Jadi karena kurangnya pengalaman ini dia enggak mau dengar juga nasihat para tua-tua yang sudah berpengalaman. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Sebab hal itu merupakan perubahan yang disebabkan Tuhan. Supaya Tuhan menepati firman yang diucapkannya dengan perantaraan Ahia, orang Silo, kepada Yerobeam bin Nebat. Setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja. Bagian apakah yang kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel, uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Saudara, ini satu keadaan yang sangat rumit. Dan kita tahu Rehoboam memecah belah bangsa. Perpecahan inilah yang menyebabkan seluruh bangsa terpecah dan kekalahan besar Rehoboam, pewaris Salomo yang kehilangan kedudukannya. Dan itu diberikan kepada siapa? Yerobeam. Nah, saudara, ini kekacauan besar momentum yang saya katakan boleh menyedihkan. Dengan demikian Yerobeam di sini sekarang menjadi raja bagi Israel itu di bagian utara negeri itu, dan sekarang Yerobeam hanya menjadi raja di Yehuda dengan suku-suku Yehuda dan Benyamin. Sudah mulai terpecah di sini. Kitab suci menjelaskan, tetapi datanglah firman Allah kepada Semaya abdi Allah demikian. Katakanlah kepada Rehoboam anak Salomo raja Yehuda dan kepada segenap kaum Yehuda dan Benyamin dan kepada selebihnya dari bangsa itu, beginilah firman Tuhan. Janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang melawan saudara-saudaramu orang Israel. Pulanglah masing-masing ke rumahmu, sebab akulah yang menyebabkan hal ini terjadi. Maka mereka menaati firman Tuhan dan pulang ke rumah mereka seperti yang diperintahkan Tuhan. Saudara, nggak mungkin terjadi perang saudara yang saat itu penduduk Yehuda ini kan di bawah kepemimpinan Rehoboam. Maka di sini bisa terjadi kesulitan. Karena ternyata Yerobeam juga punya rencana, punya strategi sendiri ya. Dan kalau kita perhatikan di kitab suci dijelaskan begini, kini mungkin kerajaan itu kembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu pergi mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka tentulah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehoboam, raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehoboam, raja Yehuda. Nah, ini pemikirannya si Yerobeam. Wah, ini kalau dia bawa persembahan ke Yerusalem, dia akan memperkuat si Rehoboam. Mulai dia merancang merancang sesuatu yang berbeda. Yerobeam, saudara, itu menghindari wilayah kekuasaan Rehoboam. Jadi memutuskan menuju ke arah penyembahan yang berhala. Menyimpang dari segala yang telah diperintahkan Allah. Setelah meminta nasihat raja di sini
Yerobeam ini membuat 2 patung anak lembu emas. Ia berkata kepada rakyat, terlalu berat bagi kalian untuk pergi ke Yerusalem. Ini cuma taktik ya. Inilah sesembahan-sesembahan kalian, dewa-dewa kalian, hai Israel, yang telah membawa kalian keluar dari Mesir. Satu didirikannya di Betel dan yang lainnya di Dan. Nah, dengan kata lain, ada mesbah di ujung utara dan juga ada di selatan. Dan hal ini, saudara, tentunya menimbulkan persoalan yang besar, saudara. Ada perpecahan. Akhirnya melibatkan sistem keagamaan pada masa itu. Jadi Yerobeam hadir itu memperburuk keadaan, saudara. Jadi Yerobeam ini sekarang hadir membangun kuil-kuil di tempat yang tinggi-tinggi. Kemudian dia menganggap imam-imam dan berbagai macam orang itu dikumpulkan sama dia. Untuk apa? Ya untuk menarik bangsa ini. Ya kita tahu dia bukan orang Lewi. Ia menetapkan perayaan pada hari ke-15 bulan ke-8 seperti perayaan yang diadakan di Yehuda dan mempersembahkan korban di atas mezbah. Hal ini dilakukannya di Betel dan mempersembahkan kurban kepada patung-patung lembu yang telah dibuatnya. Dan di Betel ia menempatkan imam-imam di tempat-tempat tinggi yang telah dibuatnya. Pada hari ke-15 bulan ke-8, bulan yang dipilihnya sendiri, ia mempersembahkan kurban di atas mezbah yang telah dibangunnya di Betel. Ia menetapkan perayaan itu bagi bangsa Israel dan naik ke mezbah untuk mempersembahkan korban. Bayangkan dia ini bukan imam, tapi dia mempersembahkan korban. Jadi yang kita lihat di sini adalah bahwa kerajaan yang dipimpin oleh Salomo yang begitu jaya ini telah melemah. Kerajaan tidak bersatu lagi. Salomo terlalu fokus kepada kemewahan dan kejayaannya sendiri. Dan dia nggak fokus untuk melihat bagaimana janji-janji Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Suku-suku tidak memiliki cukup persatuan dan kita tahu saudara bangsa itu akhirnya menderita perpecahan. Ya, ini sungguh rumit dan kita melihat situasi dalam kehidupan kita yang mungkin mirip juga seperti ini ya. Kita mengalami banyak kesulitan, kekalahan oleh karena kita tidak menggunakan kesempatan dengan baik untuk betul-betul berserah kepada Tuhan. Tapi sebaliknya kita fokus kepada materi, kekayaan, fokus kepada apa yang Tuhan berikan. Kita nggak fokus kepada Tuhan yang memberikan. Ini persoalannya. Jadi ini catatan bagi kita, saudara, bahwa dalam sejarah bangsa Israel ini terjadi, saudara. Ketika pemimpinnya fokus kepada kemewahan, pemimpinnya fokus kepada zona nyaman, pemimpinnya fokus kepada kesenangan duniawi dan menyimpang daripada Tuhan, siap-siap. Bukan hanya pemimpinnya bermasalah, tetapi orang-orang yang dipimpin juga akan kena getahnya karena pemimpin itu menjadi sumber dari kekuatan dari seluruhnya. Oleh sebab itu, bagi kita yang menjadi pemimpin, maka kita harus berhati-hati di sini agar kita tidak terlena dan akhirnya kita meninggalkan Tuhan dan kita mencari ilah-ilah yang lainnya yang kita anggap sebagai kesenangan kita sendiri. Saudara, kekalahan bangsa ini terjadi karena apa? Salomo tidak memperhatikan Tuhan. Salomo mengabaikan Tuhan dalam bagian ini. Kiranya ini juga menjadi peringatan bagi kita agar kita benar-benar jangan terlena ya dengan semua kesuksesan, dengan semua kesenangan dunia ini, karena pada akhirnya kita akan tergeser, tidak lagi melihat kepada Tuhan, tapi hanya melihat kepada kesenangan-kesenangan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Anda sedang mendengarkan Jalan 66, program pelajaran Alkitab, dan kita sampai pada 1 Raja-Raja, pasal yang ke-11 dan yang ke-12. Kita masuk dalam sesi pertanyaan. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Salomo dengan semua kebijaksanaan yang dimilikinya memiliki begitu banyak wanita, dan apa yang bisa dijelaskan dalam bagian ini? Ini adalah sesuatu yang perlu kita pahami, Pak Oti, ya. Salomo tidak memiliki 1000 istri, ya, karena dia sangat suka menghabiskan waktunya dengan wanita, ya. Banyak orang membaca ini dan berpikir, wah, Salomo benar-benar orang yang bermasalah. Ini perlu diperiksa dokter nih. Ya, bagaimana dia bisa bertindak seperti ini? Ini bukan seperti itu maksudnya. Masalahnya dengan Salomo adalah dia menikah karena alasan politik, gitu ya. Jadi dia membuat aliansi dengan berbagai bangsa. Nah, untuk memperkuatnya dia menikah. Jadi melalui pernikahan, misalnya dengan menikahi putri Firaun, kan kemudian juga putri ini akan datang bersama dengan pelayannya.
Dan karena sama pelayannya, ini akan menjadi selir-selirnya. Ya, ini seperti itu kira-kira. Jadi ia menunjukkan kekuasaannya dengan memiliki banyak hal yang dianggap sebagai kekuatan. Dan ini terjadi dan mencerminkan pada masa itu, inilah budaya dan adat istiadat pada masa kerajaan pada masa itu. Jadi kita harus memahami fakta di balik realita yang ada terkait dengan Salomo ketika disebutkan bahwa dia memiliki begitu banyak wanita. Pak Yohanes, sepertinya kita mengalami kisah yang sama lagi. Menyalahkan perempuan dalam bagian ini. Pertanyaannya adalah apakah perempuan yang bersalah atas dosa-dosa Salomo dalam kisah ini? Ketika kita membaca bagian ini, Pak Oti, ya, Alkitab mengatakan bahwa para wanita menyesatkan hati Salomo. Dan Salomo menjauh dari Tuhan. Semakin jauh dari Tuhan. Dan banyak orang membaca ini dan berpikir, lihat, itu dia. Lagi-lagi para wanita disalahkan. Atas apa yang terjadi? Sebenarnya nggak seperti itu. Kita harus memperhatikan di sini dan berhati-hati karena kita perlu memahami apa yang sebenarnya yang dikatakan. Tidak dikatakan bahwa para wanita itu bersalah. Masalah di sini bukanlah para wanita, ingat ya. Masalah utamanya adalah mereka menyembah kepada ilah-ilah. Mereka tidak mengenal satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Salomo, untuk mencegah masalah dan kesulitan, ia mengalah pada kepentingan para wanita asing ini. Jadi Alkitab sama sekali tidak bersikap di sini diskriminasi gender, tidak seperti itu. Alkitab hanya mengkritik praktek penyembahan berhala dan paganisme yang merupakan kenyataan yang terjadi pada masa itu ketika bangsa itu didirikan. Di sekitar itu terlalu banyak juga orang-orang yang melakukan penyembahan-penyembahan yang memang tidak direstui oleh Tuhan. Berikut dari ayat yang ke-26 dan seterusnya dari pasal yang ke-11. Yerobeam muncul di sini. Bagaimana kita memahami keberhasilan Yerobeam bahwa ia bisa menaklukkan Israel dengan begitu mudah? Ini menarik perhatian kita, Pak Tia. Apa alasan keberhasilan Yerobeam? Ya, pertama-tama penting untuk menunjukkan ya bahwa Israel dan Yehuda itu suku-suku Israel ya tidak bersatu sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa sebenarnya mereka nggak bersatu. Daudlah yang menyatukan mereka semua. Tetapi Daud adalah ayah Salomo. Waktu yang cukup belum terlalu untuk membangun persatuan yang diperlukan. Jadi ada waktu tapi nggak cukup begitu ya. Bagaimana supaya persatuan ini betul-betul solid? Jadi karena pemerintahan Daud dan Salomo lebih banyak di Yehuda, di selatan, ini ada jarak dengan kerajaan utara yaitu Israel. Dan Yerobeam menggunakan celah ini, dia kan tahu strategi perangnya. Di sini agak kosong, dia membangunlah di utara. Dan dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Ya, seperti kita lihat ya, ada praktek paganisme. Ini pada masa itu nggak benar-benar hancur ya dalam keadaan mereka sepertinya begitu agamanya luar biasa, tetapi tetap ada. Nah, Yerobeam berinvestasi dalam sinkretisme populer yang pada masa itu dia gabungkan begitu. Jadi dengan ini kita dapat memahami apa yang terjadi dan mengapa Yerobeam dengan mudah menciptakan perpecahan ini. Jadi walaupun mereka itu sudah memiliki raja, tapi sebenarnya suku-suku itu juga nggak terlalu bersatu begitu ya. Dan mereka fokusnya di selatan, di utara agak terabaikan. Sehingga Yerobeam masuk ke utara dan di situ dia tahu juga mereka juga sebenarnya masih ada penyembahan-penyembahan yang lain. Itu digunakan. Sehingga ini memperparah lagi perpecahan yang terjadi di kerajaan Israel. Dalam episode ini kita menemukan dua nabi, Elhijah dan Semaya, pada pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. Dan juga pada pasal yang ke-12 ayat yang ke-22. Tampaknya tidak pernah ada catatan apapun, mereka begitu saja menghilang dari sejarah. Nah, siapakah sebenarnya mereka? Para nabi Israel, Pak Tia, itu memiliki sejarah yang sangat menarik. Memang ada beberapa nabi yang berbeda ya. Nah, pada zaman Daud, para nabi pada dasarnya adalah orang-orang yang bekerja di istana. Mereka itu bisa dikatakan sekutu raja. Dan mereka bekerja pada kerajaan. Nah, sebelum hal ini menjadi kenyataan ya,
para nabi itu hidupnya mandiri sebenarnya mereka masing-masing ya, kayak independen begitu ya. Ada nabi-nabi yang tiba-tiba memiliki manifestasi khusus, dia muncul begitu. Kemudian kita akan menemukan para nabi yang mereka senang menulis begitu ya. Mereka membuat tulisan-tulisan. Nah, di sini kita melihat Ahijah dan Semaiyah. Dan kita tidak memiliki banyak informasi tentang mereka, tetapi tampaknya mereka terhubung dengan monarki dan memiliki akses kepada raja. Nah, Semaiyah ini kita memiliki referensi lain kalau kita melihat di 2 Tawarikh pasal 12-15. Di sana kita bisa membaca bahwa dia menulis sebuah kisah tentang pemerintahan Raja Rehabiam. Jadi para nabi ini bertugas, mereka dekat dengan raja, ini semacam penasihat kerajaan pada masa kerajaan. Ya, nanti kita akan melihat ada keadaan yang berubah di selanjutnya. Nanti kita akan jelaskan di program Jalan 66 ini ya, supaya kita melihat ada semacam pergeseran-pergeseran, perubahan-perubahan terjadi terkait dengan masa-masa di mana nabi hadir dan bagaimana peran mereka di dalam kerajaan itu. Dan berikut tentang Rehabeam. Pada ayat yang ke-11, pasal yang ke-12. Ia ingin menunjukkan diri lebih keras dan kejam daripada ayahnya. Ia menghukum orang-orang dengan kalajengking. Bagaimana bisa memahami terjemahan dalam bagian ini? Apakah benar-benar ada hukuman yang melibatkan kalajengking atau makhluk merayap menyeramkan lainnya begitu? Ya, berbicara tentang Rehabiam ya, yang sekarang menggantikan Salomo dan berurusan dengan sesuatu yang membuat dia kaget begitu ya. Ini ternyata Rehabiam juga gak benar-benar berhasil ya. Jadi kalau membaca kata kalajengking ya begitu ya. Kalajengking ini sebenarnya gak seperti itu terjemahannya ya. Kita melihat bahwa ada pilihan lain di sini. Nah, pilihan terbaik itu mengatakan cambuk berduri. Kalajengking ini bukanlah makhluk berbisa yang biasanya kita temukan, mungkin ada di hutan dan sebagainya. Tidak seperti itu. Nah, kalajengking ini kan istilah yang digunakan itu semacam paku logam yang dipasang di ujung cambuk. Nah, ketika orang dicambuk, maka itu akan menarik kulit, kemudian merobek kulit, yang menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Maka dibilang seperti kalajengking itu, dia seperti ada bisa yang masuk. Lihat bagaimana sikap Rehabiam di sini, saudara. Dia sebenarnya orang yang sangat pemarah. Benar-benar dia boleh dikatakan remaja, tapi suka memberontak. Mungkin dia suka memakai hal-hal yang menyenangkan pada masa itu ya. Berbagai hal yang bagi dia itu mengembirakan, tetapi itu mengerikan. Karena dia bilang saya akan cambuk pakai yang berduri begitu ya. Jadi kalajengking di sini kita harus melihat sebagai sesuatu yang perlu kita pahami dengan cara yang benar. Berduri artinya seperti kalajengking begitu. Itu akan seperti ada semacam racun, tetapi itu semacam logam yang di ujung itu ketika dicambukkan, kena ditarik, robek semua. Jadi tidak hanya dicambuk biasa, tapi ditambahi lagi. Ini kan berarti Rehabiam ya bermasalah juga secara mental dia. Dia senang melihat orang menderita, kira-kira seperti itu. Saya rasa lebih memilih kalajengking daripada cambuk. Sebuah hukuman yang lebih buruk daripada terkena peluru. Memang sangat rumit, Boti. Sangat rumit hal ini ya. Berikut kita perhatikan. Yerobeam, tampaknya ia memiliki kebiasaan lama yang diwarisi orang-orang di Mesir. Penyembahan berhala sapi. Ada apa dengan anak sapi lain di sini, Pak Yohanes? Ya, alasan mengapa Yerobeam memilih untuk membuat lembu di sini berkaitan dengan skenario politik yang saat itu ya. Ini kita tahu bahwa agama itu memberi pengaruh yang luar biasa. Dan dia tahu bahwa pusat ibadah itu ada di Yerusalem. Ini berarti bahwa secara politik, rakyat berada di bawah kekuasaannya. Tetapi secara agama mereka harus beribadah di Yerusalem. Dan ini akan membuatnya kehilangan dukungan rakyat. Ini secara politis. Jadi dia berkata, kalau begitu aku harus membangun tempat suci di sini. Untuk memanipulasi agama. Sehingga orang-orang juga melihat, saya juga bisa beribadah di sini. Ini yang saya katakan sebagai manipulasi agama. Yang sudah terjadi pada masa yang lampau. Orang-orang itu kan sedang berpesta. Jadi mereka ingin berpesta. Nah, ini diakomodasi melalui penyembahan-penyembahan yang memang biasa dilakukan di sekitar mereka. Mereka kalau ada mereka berpesta-pesta, dan di sanalah terjadi hal-hal yang sebenarnya tidak senonoh, hal-hal yang tidak baik. Dan tentunya ini sesuatu yang
pada masa itu ada penyembahan kepada lembu begitu. Ini kan sesuatu yang dibawa cukup lama ketika mereka itu ada di Mesir. Dan itu terkait dengan kesuburan. Nah, perayaan-perayaan terkait dengan kesuburan ini itu sekarang diangkat oleh Yerobeam dan itu dipakai sebagai dia alat politik untuk apa? Memecah belah. Sehingga banyak rakyat pada akhirnya mendukung dia. Kira-kira seperti itu. Tapi apa? Yerobeam akhirnya membawa rakyat itu kepada hal-hal yang menjauh dari Tuhan. Bahkan membuat Tuhan murka juga dengan sikapnya. Terima kasih Pak Yones atas penjelasannya. Lantas bagaimana dengan kesimpulan pada bagian ini? Saudara, hari ini dalam program Jalan 66 ya kita telah belajar pelajaran yang sangat penting dari pertama Raja-Raja pasal 11 dan 12. Dan kita belajar di sini ada sesuatu yang ya boleh dikatakan menyedihkan ya. Bagaimana kita melihat seorang Salomo yang begitu penuh dengan hikmat, kemudian dia membiarkan hatinya dipenuhi dengan kecondongan-kecondongan kepada hal-hal yang sebenarnya Tuhan larang ya. Memang banyak wanita yang dia pilih, banyak wanita yang dia bawa ke dalam kehidupannya, yang pada akhirnya dia juga bergeser dari kesetiaannya kepada Tuhan. Dan kita juga belajar bagaimana Tuhan menghukum bangsa ini dan membangkitkan Yerobeam. Dan Yerobeam pada akhirnya memecah belah bangsa ini. Karena apa? Rehabiam, anak Salomo, ternyata tidak bijaksana seperti ayahnya. Dia malah mau menekan bangsa itu dengan dengan tekanan yang secara fisik begitu ya. Sehingga terjadi perpecahan. Pertanyaannya kita belajar apa? Kita belajar sedikit saja kebodohan itu menyebabkan kita melakukan hal-hal yang mengerikan. Jangan lupa saudara, ini nasihat kita pada hari ini. Hati-hati jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Kita terlena, kita lupa, dan akhirnya menimbulkan masalah yang besar. Kiranya Tuhan memberkati kita dan menolong kita agar kita tetap melihat kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, karena Tuhanlah sumber kehidupan bagi hidup kita semua. Tuhan memberkati kita. Baiklah, terima kasih banyak Pak Yones. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda.